Sedangkan Dewi Tara adalah seorang perempuan. Perempuan itu harus detail, harus cantik, harus elegan, dan pastinya perempuan itu agak sedikit rumit. Makanya candi ini berbeda dengan candi-candi yang lain. Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini kita berada di daerah istimewa Yogyakarta, dan tepat di belakang saya terdapat sebuah candi tertua di Jogja. Jadi candi paling tua yang dibangun pada masa Wangsa Sailendra yang dipimpin oleh Rakai Pananggaran. Pada prasasti Kalasan disebutkan bahwa Permata Sailendra membangun candi, yaitu Candi Kalasan dan Candi Sari. Sedangkan Candi Sari itu terletak kurang lebih sekitar 500 meter dari Candi Kalasan ini. Dua candi yang berbeda fungsi pastinya. Sedangkan Candi Kalasan ini disebutkan di prasasti Kalasan adalah dibuatlah Tarabawana atau rumah pemujaan untuk Dewi Tara sebagai lambang kesucian dan kebebasan jiwa, seperti halnya yang diajarkan oleh Buddha. Sedangkan Candi Sari sendiri dalam beberapa teks dan prasasti Kalasan menyebutkan bahwa Candi Sari dibuat untuk wihara atau tempat beribadah, tempat belajar para biksu untuk mendalami agama Buddha. Teman-teman, kita tidak bisa masuk ke dalam hari ini. Tadi dari Bapak Juru Pelihara dan Keamanan, beliau memberitahu kami bahwasanya sudah beberapa hari Candi Kalasan ini ditutup pintu masuknya, karena tidak tahu kenapa beberapa waktu terakhir ini, kata Bapak dari Keamanan tadi, mengatakan ada jutaan kelelawar yang masuk ke dalam candi dan membuat lantai candi itu sangat kotor. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam seperti pada eksplor candi-candi yang lain. Ketika kami masuk, sebetulnya kami kurang tahu candi ini betul-betul candi Buddha atau Hindu. Setelah kami melihat terdapat semacam kayak dagoba atau stupa yang terletak di atas candi, dan ujung candi ini kemungkinan adalah berbentuk stupa dan sudah hancur atau tidak utuh lagi. Tadi saya melihat semacam kayak ada makara. Jadi ada singa di mulut makara ini sangat luar biasa cantik. Ada 1, 2, 3, 4 kalau tidak salah. Dan yang paling unik adalah adanya moonstone di situ. Jadi moonstone ini saya sempat membaca bahwasanya moonstone ini membuktikan bahwa Candi Kalasan tidak berkiblat pada India atau Buddha dari negara India kuno, tetapi moonstone ini membuktikan bahwasanya Candi Kalasan ini berkiblat pada negara Sri Lanka. Sempat sedikit membaca sejarah tentang Candi Kalasan dan saya melihat semacam kayak ukiran relief yang sangat cantik di situ. Tadi sempat melihat juga ada kalau tidak salah ada kinara-kinari yang bentuknya hampir mirip dengan relief agama Hindu atau semacam kayak makhluk surgawi. Ada beberapa stupa di kanan dan kiri pintu masuk tadi, dan candi ini agak sedikit berbeda. Jadi
Konon ceritanya candi ini itu diberi Bajralepa. Jadi Bajralepa itu cikal bakal peradaban sekarang. Bagaimana ketika membangun rumah itu dilepo. Nah, berawal dari candi ini. Jadi Bajralepa itu untuk menutupi sekat batu agar air tidak masuk ke dalam. Tidak heran karena candi ini diperuntukkan untuk Dewi Tara. Sedangkan Dewi Tara adalah seorang perempuan. Perempuan itu harus detail, harus cantik, harus elegan, dan pastinya perempuan itu agak sedikit rumit. Makanya candi ini berbeda dengan candi-candi yang lain. Jadi Rakai Panangkaran sendiri dari beberapa prasasti itu mengatakan berbeda. Rakai Panangkaran adalah sosok raja yang menggantikan Sanjaya. Sanjaya adalah raja pertama bangsa Sailendra. Ada versi lain yang mengatakan bahwa Sanjaya dikalahkan oleh Rakai Panangkaran karena Sanjaya beragama Hindu, sedangkan Rakai Panangkaran beragama Buddha. Dan dua candi ini melengkapi banyak prasasti. Saya pernah sebutkan ada prasasti namanya Abhaya Giri Wihara. Jadi Rakai Panangkaran ini membuat candi di perbukitan yang jauh dari bencana. Dan prasasti ini ditemukan di kompleks Ratu Boko. Ini yang jadi pertanyaan kami, tim pada sebuah koma. Mungkin suatu saat akan kita kuak lebih jauh kompleks Ratu Boko. Karena candi itu mengatakan membangun wihara. Mengapa ada di kompleks Ratu Boko? Sedangkan kompleks Ratu Boko beragama Hindu Siwa. Tetapi di kompleks Ratu Boko itu terdapat banyak candi Buddha. Kita ambil contoh Banyunibo, Candi Sojiwan, ada Candi Dawangsari. Itu yang masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Intinya bangunan ini bangunan tertua yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Sedangkan di seberang jalan ada Candi Sari, yang intinya Candi Sari adalah tempat wihara atau tempat berdoa bagi para umat Buddha. Sedangkan Candi Kalasan ini adalah Tara Bawana atau candi yang dipersembahkan untuk Dewi Tara. Itu saja teman-teman, sedikit eksplor sejarah kita hari ini. Candi sampai kapanpun harus tetap lestari, wajib kita lindungi, dan pastinya kita kunjungi. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.